Lumayan. Trek Patak Banteng. Anak-anak masih di situ. Agung, Tasya, dan 2 orang teman kita yang baru. Camp pendakian Gunung Prau Patak Banteng. Bis ini menarifkan harga setiap orangnya sebesar 25.000 per orang. Tapi kebetulan pas saya naik nih men, memang karena long weekend, jadi banyak dari pendaki yang mempunyai tujuan yang sama ke Gunung Prau. Alhasil, supir bis pun mengambil kesempatan dengan menarik penumpang pendaki sebanyak-banyaknya. Gokil! Sampai-sampai nih men, saya dan beberapa pendaki lainnya berdiri. Dan ketika itu, bis yang saya tumpangi menampung sekitar 30 orang nih men. Gokil! Udah kayak mau besanan ke rumah mantan. Wadaw! Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya kami sampai di base camp Patak Banteng. Lalu teman saya mengurusi maksi dan membayarnya sebesar 15.000 per orang. Oh ya, saat itu pun ada 2 orang pendaki nih men, asal Jakarta juga, berminat gabung bersama rombongan kami nih. Tanpa pikir panjang, kami pun menerimanya. Lumayan lah untuk meramaikan saat perjalanan. Trekking pun dimulai pukul 10 pagi melalui jalur Patak Banteng. Saat itu kami disambut dengan beberapa anak tangga warna-warni yang khas dari jalur Patak Banteng. Oh ya men, trek Patak Banteng ini kabarnya lumayan terjal, tetapi tidak memakan waktu yang banyak untuk sampai ke puncaknya. Kalau cepat, bisa sampai 2 jam, normal 3 jam, dan paling santai, cukup 4 jam. Gokil nih gunung. Gunung Prau ya Patak Banteng, mantap. Mana Gung? Mantap. Gimana coy? Mantap. Gila. Mana bang? Aduh. Kayak gimana kak? Mantap.
Sama ya. Juangan masih panjang. Sesampainya di pos 1, trek masih terbilang cukup normal, tapi agak lumayan padat nih men. Sampai-sampai kita harus gantian berjalan antara pendaki yang naik dan pendaki yang turun. Udah kayak buka tutup jalur puncak Cisarua. Nah, dari pos 1 menuju pos 2 nih men. Sekitaran perjalanan kami ditemani area persawahan warga. Ketika di perjalanan, ada pun rombongan dari anak-anak SMK Triguna Ciputat berminat untuk gabung bersama kami. Mantap lah, lumayan, jadi rame dan memperluas pertemanan. Pos 2 pun terlihat, tandanya kita mulai memasuki hutan. Dan di sini nih men, katanya sih ujian kesabaran dimulai. Bener aja, melewati pos 2, akhirnya tanjakan khas jalur Patak Banteng pun dimulai. Lumayan terjal, mengingatkan saya kepada jalur Swanting di Gunung Merbabu. Oh ya men, jalur Patak Banteng ini kabarnya jalur paling favorit para pendaki. Meskipun terjal, tapi cepet nyampe ke puncaknya. Cuaca saat itu agak bersahabat, ya lumayan adem lah. Dimana membuat trek Patak Banteng pun tidak terlalu gersang. Mungkin kalau gersang, pas diinjak langsung keluar debunya. Kayak bedak anak alay. Waduh. Jalur Patak Banteng ini biasa aja sih. Biasa aja. Lebih sakitan ditinggal dia pas lagi sayang-sayangnya. Bukan begitu Agung? Enggak bang, gua gak bakal ditinggal ya. Sekarang aja ngomong gitu ya. Ayo bentar lagi. Bonus nih. Yo bentar lagi. Semangat. Yo. Depan ada sate Madura. Dan benar saja nih men, perkiraan perjalanan ketika saya prediksi itu tepat. 3 jam lebih perjalanan lah. Akhirnya saya pun sampai di Sunrise Camp. Tempat yang sangat luas dan katanya sih di sini adalah tempat strategis untuk camp dan lihat sunrise. Ya iyalah, namanya juga Sunrise Camp. Kami pun langsung bergegas membuat tenda. Lalu di situ kami memasak dan bersama-sama mengeluarkan logistik yang ada sambil berbagi rasa. Yoi, berbagi rasa.
Sambil memasak, kami sempat ngopi bareng dan bercanda sambil ngobrol-ngobrol iseng. Melihat sekeliling sunrise camp, kabut tebal masih menutupi pemandangan. Tidak lama kemudian, setelah kami mengobrol-ngobrol dan ngopi santai, akhirnya angin mengusir kabut tersebut secara perlahan. Para pendaki meneriaki sambil menyambut dengan meriah ketika Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing terlihat dari sini. Benar-benar indah ciptaannya. Pemandangan sore ini menjadi lebih manis, namun warna merah jambu tidak terlalu terlihat saat senja. Ada pasak lagi ya? Nggak ada lagi. Ada jadi. Sini aja deh. Itu aja jadi satu. Seberes memasang flysheet, ternyata ada sebuah kejutan tak terduga. Saya baru ingat, Agung hari ini ulang tahun. Alhasil, kami memberikan kejutan kecil-kecilan untuknya. Dan dia pun sangat terharu. Selamat ulang tahun. Jengkek-kek, jengkek-kek. Jengkek, ember. Jengkek, ember. Gimana sih? Apa? Kesannya udah memberikan surprise di gunung di ketinggian 2000 berapa? 1565 ya? Ya. Pokoknya Gimana? keren banget. Semoga Agung suka ya walaupun sama nugget ya, Mek. Cantik. Kok Agungnya gelap sih, Gung? Nah, gitu dong. Sejurusan dengan hal tersebut, kami pun menyantap hidangan yang sudah siap. Oke, ini suasana pagi di Gunung Prau. Udah kayak pasar. Iya, Pak Jokowi. Ini suatu. Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing udah kelihatan pagi di Gunung Prau. Keesokan harinya, sunrise menyambut kami dengan senyuman yang sangat romantis. Dan ini adalah kali pertama saya melihat sunrise seindah ini selama saya mendaki. Karena di gunung lainnya, saya hampir tidak pernah melihat sunrise seindah ini. Entah karena faktor cuaca, bahkan sampai faktor kesiangan. Sunrise Camp benar-benar tempat yang sangat strategis dalam melihat indahnya ciptaan Tuhan. Saya sudah prediksikan pasti seramai ini dan sulit mendapatkan ketenangan. Tapi di balik itu, saya mendapatkan makna dan pelajaran yang sangat berharga dari puncak Gunung Prau. Pagi ini di Gunung Prau cuacanya lumayan cerah dan tadi dapat sunrise yang awalnya perkiraan itu hujan dan keadaannya ramai banget di sini. Udah kayak ada meet and greet di gunung. Lihat. Ramai banget. Waktu menunjukkan sekitar pukul 8, yang artinya saya harus kembali ke tenda dan sarapan. Lalu setelah itu, kami berencana untuk turun lintas melewati jalur Dieng. Karena kabarnya nih men, puncak Gunung Prau ada di ketinggian 2590 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Sunrise Camp berada di ketinggian 2565 meter di atas permukaan laut. Lalu kami pun mulai berjalan melewati padang lonte sore,
Bukit Teletubbies, tapi nggak nemu Teletubbies karena katanya filmnya sudah tidak ditayangkan lagi. Wadaw. Melewati kandang banteng, tapi kok nggak ada bantengnya. Dan sampai di puncak Gunung Prau dengan ketinggian 2.590 meter di atas permukaan laut. Ini adalah puncak tertinggi Gunung Prau. Sempat berfoto-foto ria karena saya yakin ada sebagian hati kecil berfoto untuk ria. Wah, wadaw. Nah men, kami pun lanjut turun melewati jalur Dieng. Dan jalur ini lumayan jauh, kayak hubungan kalian. Wadaw. Berbeda dengan jalur Patak Banteng yang curam, jalur ini sedikit santai, namun memang benar-benar jauh. Dan sebelum sampai di base camp Dieng, kami sempat diguyur hujan. Lumayan lah buat bikin kesan buat para pendaki yang baru yang ada di rombongan kami dalam mempelajari alam. Akhirnya kami pun sampai di base camp Dieng. Dan jangan lupa melapor ya, dan kembalikan sampah yang kalian bawa dari atas. Oh ya men, sebelum kami berpisah, ada kesan tersendiri bagi saya melihat ekspresi beberapa anggota kelompok kami yang baru mendaki. Hati kecil saya berkata, selelah apapun, sebahagia apapun, hidup harus tetap dinikmati. Karena tidak ada keindahan yang hanya enaknya saja. Melihat sunrise dari puncak Gunung Prau, di balik itu ada tenaga yang terkuras ketika melewati tanjakan Patak Banteng. Ada hati yang harus sabar ketika diguyur hujan. Lalu ada tali yang membentang untuk persaudaraan kita. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan selanjutnya nih men. Bang Imron, Kak Cynthia, Valda dan teman-temannya, Agung dan Tasya. See you next time. Terima kasih sudah menonton video pendakian saya kali ini. Ingat, jaga alam kita, jangan buang sampah sembarangan. Salam petualangan, saya Ilham Ramadan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.